Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual anak kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Dari hasil penyamaran polisi, pelaku berhasil ditangkap. Ini mobil ini, Pak. Mobil ini. Di depan. Di tengah. Di belakang. Mana sih, Pak? Pria berinisial HA ditangkap sesaat setelah menerima uang muka 1 juta rupiah dari polisi yang menyamar sebagai pembeli beserta barang bukti uang dan bayi yang akan dijual ke pelaku dibawa Mapolda Sumatera Selatan. Modus penjualan bayi dilakukan dengan cara menawarkan adopsi di media sosial seharga 52 juta rupiah. Mirisnya, sang bayi merupakan anak kandungnya yang baru lahir 3 hari. Tersangka AH mengaku nekat menjual anak kandungnya karena terhimpit ekonomi. Meski begitu, polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku dengan jaringan perdagangan orang. Selain sang ayah, polisi juga memeriksa ibu sang bayi yang berstatus sebagai saksi. Sementara bayi itu ditempatkan di keluarga ibunya dengan pemantauan polisi. Tersangka sendiri ini sejak bulan Oktober 2025 itu awalnya memposting menawarkan jadi modus mereka ini berpura-pura siapa yang mau mengadopsi. Jadi mereka memasang di Facebook itu sudah sejak 5 bulan yang lalu dan sudah kami ikuti sejak 5 bulan yang lalu. Untuk sementara hasil pendalaman kami baru pertama kali melakukan, tapi tentunya akan kami terus lakukan penyidikan lebih lanjut. Pada saat dilakukan jual beli itu bayi baru berumur 3 hari. Sementara yang sudah diperiksa ayah dari anak tersebut yang menjadi tersangka, kemudian istri dari pelaku, dan ada beberapa anggota keluarga juga yang kami periksa. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Barreskrim Polri menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus TPPO dengan modus memperjualkan bayi melalui media sosial. Ke-12 tersangka itu terdiri dari 8 kelompok perantara dan 4 orang tua kandung. Menurut polisi, penangkapan dari pengembangan kasus penculikan Bilkis di Makassar pada akhir tahun lalu. Polisi berhasil menyelamatkan 7 bayi yang menjadi korban. Modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabarisskrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi. Kasus penjualan bayi yang baru berumur 3 hari oleh ayah kandungnya sendiri di Palembang kini masih didalami polisi. Lalu seperti apa penyelidikan polisi dan untuk mengungkap kasus serupa yang biasanya terkait dengan jaringan perdagangan anak. Sudah ada mantan penyidik perempuan dan anak Brigjen Purnawirawan Yosefa Sri Suwari. Selamat petang Bu Yosefa. Selamat petang. Ya Bu Yosefa, kalau melihat kasus ini, penjelasan dari Polda Sumatera Selatan, pelaku ini sudah mengiklankan tawaran adopsi anaknya saat masih di dalam kandungan, bahkan sejak Oktober di tahun lalu. Apakah modus adopsi anak oleh orang tua kandung ini sudah sering terjadi? Baik Mbak, pertama-tama mari kita memberi apresiasi khusus kepada teman-teman penyidik. Kasus ini terungkap karena penyidik proaktif. Artinya mereka tidak saja datang menunggu laporan, tetapi melakukan cyber patrol ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai modus. Ini adalah modus yang paling tua. Boleh dibilang paling tua, perdagangan anak melalui modus adopsi. Nah, modus adopsi ini sangat berbahaya karena apa? Mengapa pemerintah mengatur adopsi itu secara prosesnya panjang, ada proses pemantauan. Karena memang anak ini kan tidak dalam posisi
yang bisa menginformasikan, artinya melaporkan atau dicurigai oleh tetangga atau semacam kok ada indikasi tidak baik ya. Jadi agak sulit untuk dikenali secara dini modus kejahatan ini. Maka modus adopsi ini sangat lazim dilakukan memang dengan sistem ijon. Ijon itu artinya bayi diambil atau bayi dilakukan kontrak secara kesepakatan pada saat bayi belum lahir. Nah, tidak banyak juga, tidak kalah banyaknya bahwa begitu lahir, ketika bayi tidak sesuai dengan harapan si penerima adopsi dalam tanda kutip, itu diabaikan. Nah, itu satu. Yang kedua, nah adopsi ilegal menjadi sangat berbahaya ketika hal-hal lain seperti kemungkinan terjadinya, transplantasi organ. Di budaya Indonesia, di budaya Indonesia anak itu acap kali sebagai pemancing. Biasanya punya anak dipancing. Nah, pada saat proses pancing terus punya sendiri, bisa saja anak itu ditelantarkan. Iya, Ibu Yosefa, ini kan juga sebuah hal yang miris begitu ya, karena ini pelakunya merupakan orang tua kandung. Nah, kalau melihat dari pengalaman Bu Yosefa sendiri saat itu, kasus seperti ini biasanya orang tua kandung ini bisa terlibat atau bekerja secara sendirian atau termasuk dalam sindikat penjualan orang. Ada sindikatnya dengan kasus yang serupa. Banyak kali ada yang bekerja sendiri, ada yang sindikasi. Kenapa sindikasi? Karena dia biasanya membuka jaringan. Jaringan yang dia akan minta tolong temannya yang udah memasarkan, yang sudah terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya berpesan ke teman-teman penyidik, hati-hati mendalami, jangan sampai korban menjadi korban lagi. Biasanya ibu itu bisa menjadi pelaku juga ketika dia secara sadar, tetapi harus benar-benar didalami hal ini, bagaimana si ayah dalam konteks ini ya, bagaimana si ayah meyakinkan si ibu sampai ibu mau menjual, sehingga nanti penerapan pasalnya tidak salah, jadi perlindungan itu benar-benar diberikan secara optimal. Sindikat tergantung konteks, dua-duanya dimungkinkan. Baik, Bu Yosefa, ini kan kejahatan penjualan bayi dilakukan lewat media sosial. Nah, apakah dengan medsos ini pengungkapan kasus bisa lebih mudah atau justru ada tantangan tersendiri? Hemat saya lebih mudah. Hemat saya lebih mudah karena informasi itu kita bisa searching dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu biasanya kita bisa mendapatkan proses begini, begitu setelah terjadi penelantaran terhadap anak adopsi. Baru kita runut ke belakang. Tapi kalau melalui media sosial kita rajin melakukan operasi atau cyber patrol, maka ini jauh lebih mudah. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda kepada kami di Kompas Petang. Ibu Brigjen Purnawirawan Yosefa Sriswari selaku mantan penyidik perempuan dan anak. Terima kasih atas informasinya.